Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini dalam posisi kesehatan untuk dapat hadir di ruangan ini dalam rangka pemaparan soal diseminasi budaya positif Dewan Guru Putra Angkatan 10. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan guru kelas maupun guru mata pelajaran, yang saya hormati Bapak Ibu tenaga pendidikan yang ada di dosen di Kabupaten Padang. Adapun hari ini saya akan memaparkan diseminasi budaya positif pada modul 1.4 program guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Belitung. Sebelumnya kita awali acara pada hari ini. Untuk berkahnya marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Selanjutnya kami mohon arahan atau sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada yang terhormat Bapak Retna Sofyan SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita semua. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita berkumpul pada forum baik dan sholawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, Pak Hendra selaku narasumber diseminasi, kegiatan diseminasi adalah kegiatan baik, ya, di mana ada informasi nanti yang akan dijelaskan, informasi baik-baik. Harapannya kegiatan ini akan menjadi informasi baik untuk pelaksanaan para peserta lagi nanti di kelas, ya. Jadi ada aplikasinya kegiatan hari ini, diseminasinya mengenai budaya positif di lingkungan sekolah. Silakan diikuti, dan jika ada yang ingin ditanyakan nanti silakan bertanya, silakan berdiskusi, dan sama-sama memberdayakan kegiatan hari ini, ya. Semoga kegiatan hari ini bisa berguna, semoga informasi hari ini bisa berguna, yang bisa nanti kita terapkan, ya Pak Hendra, ya, di kelas masing-masing, karena ini sangat bagus sekali. Paparannya nanti silahkan dicatat, ditemukan, dicatat. Mungkin itu aja Pak Hendra, tanpa berpanjang lebar. Kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah semoga berjalan lancar. Itu aja sambutannya. Bila itu pada ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Ya, silakan Pak. Jadi peserta ya. Mohon maaf Pak, ya. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah, saya akan berada di depan. Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan SD Negeri 30 Tanjung Pandan, hari ini saya mohon izin saya berada di depan, bukan berarti saya ini merasa lebih, kan ya, tetapi ini adalah tuntutan saya harus berada di depan. Untuk forum ini diharapkan kita sharing ya,
Jadi bentuknya adalah pemaparan, setelah itu kita diskusi, ada hal-hal yang belum jelas atau kurang paham nanti bisa kita diskusikan. Di sini kita akan membahas tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelum kita mulai, kita mengetahui atau mempelajari tentang budaya positif. Ini biar gak tegang pada hari siang, ya. Jadi kita akan tebak nama kota ini katanya. Nah, biar fresh gitu. Kali ini aku akan mengajak kamu tentang tebak gambar. Aku akan kasih kamu clue untuk menebak nama-nama kota di Indonesia. Wah, pasti teka-teki kali ini bakal seru banget nih. Coba jawab semua pertanyaan. Yang benar ya. Kamu udah siap belum? Kalau sudah, langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Kamu udah siap belum? Kalau sudah, langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Ini nomor yang pertama, nama kota di Indonesia. Medan, Bu ya? Bisa. Benar ya Medan ya? Benar. Oh, lu berapa? Teka-teki pertama. Kalau aku kasih clue gambar kayak gini, apa yang kamu pikirkan? Kira-kira ini kota apa ya? Kota ini terkenal dengan gedung yang bernama Gedung Sate. Wah, gampang kan? Coba ditebak dalam 10 detik. Bandung. Dor. Yang benar banget, jawabannya Bandung. Bandung. Siapa aja nih yang berasal dari kota satu ini? Coba kasih tahu aku di kolom komentar ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Tidak ada orang Bandung kan? Teka-teki kedua. Kalau gambarnya kayak gini, kira-kira apa ya jawabannya? Kota ini. Jakarta ya? Kayaknya benar ya. Tebak dalam 10 detik. Mirip ke orang Jakarta nggak? Jakarta. Saya di kolom komentar ya. Banyak tuh ya di seluruh Jakarta ya. Teka-teki selanjutnya. Cikoi ya? Teka-teki ketiga. Iya. Kalau aku kasih gambar kayak gini, tahu nggak ya? Cluenya kota ini terkenal dengan Switzerland Van Java. Kira-kira kamu tahu nggak nih? Coba ditebak dalam 10 detik. Apa kira-kira? Malah bukan seru kan? Belum. Tahu nggak jawabannya di selanjutnya? Iya, Malang ya. Ya cukup ya. Sampai mana ya? Alhamdulillah. Sebelum ya itu tadi teka-teki gambar yang ada di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Karena tadi judulnya budaya positif ya, jadi kita adalah tujuannya adalah menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi di lingkungan sekolah ini ada guru dan warga sekolah. Ya, jadi kebiasaan positifnya adalah kebiasaan baik, karakter baik, profil pelajar Pancasila, mandiri, merdeka, bertanggung jawab, berpikir, bertindak, mencipta, kemudian rasa aman dan nyaman.
kemudian menghasilkan budaya positif. Kemudian budaya positif yang sudah saya pelajari di modul 1.4, yaitu apa saja? Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ketiga, yaitu keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, restitusi. Di sini yaitu 5 posisi kontrol. Kemudian yang terakhir adalah restitusi, segitiga restitusi. Nah, ini ada pertanyaan pula ini. Bukan teka-teki tapi pertanyaan. Sebelum kita mulai memaparkan satu persatu ya tentang budaya positif, ada beberapa pertanyaan yang saya mohon kepada Bapak Ibu untuk mengerjakan ini. Nanti mengerjakannya di kertas ini, setelah selesai ditempelkan saja ke depan. Pak, ini untuk siswa apa ya? Hah? Untuk siswa itu gitu. Untuk warga sekolah. Buat. Di sini, mari. Boleh tidak terlambat ya. Oke.
Jawaban Bapak Kepala Sekolah ketahuan karena belum pertama ngumpul kepatuhan pada peraturan kesepakatan, kemudian gotong royong dan berkolaborasi yang baik antar warga sekolah, saling menghargai sesama warga sekolah. Kemudian Bu Asnia, mana penyebabnya? Rasa kuda banyak sakit kawin ini kan? Ini, oh ada nomor 1 ya? Insya Allah nomor 1. Iya. Guru dan staf sekolah memberikan contoh dengan menunjukkan sikap positif berinteraksi dengan siswa ataupun sesama guru. Kemudian ada di sini banyak yang membuat kesepakatan kelas ya. Ada beberapa orang yang ada gotong royong hampir semua, kemudian disiplin, datang sekolah tepat waktu, Bu Idriani nama siapa? Kesepakatan kelas ya. Ya, jadi memang bahkan kan betul. Mohon maaf guru agama terpaksa kita balikkan gak ada jatuh ya. Jadi pada intinya yaitu disiplin positif itu gotong royong tadi betul ya. Kemudian kesepakatan kelas dan keyakinan kelas ya, itu jelas sekali kesepakatan kelas. Terima kasih Bapak Ibu telah menjawab soal, tak banyak-banyak satu aja. Kita lanjutkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini perubahan yang pertama adalah perubahan paradigma. Menurut seorang psikiater dan pendidik, Dr. William Glasser, dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya,
kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, ini sudah terjadi pada kita. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya, itu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau pujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Di dalam jangka waktu tertentu, kemudian murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak pujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian di sini ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ya, jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kemudian selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Insya Allah itu juga terjadi di kelas kita. Bagaimana seorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Di sini Stephen R. Covey mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, Bapak Ibu, kita perhatikan di tabel ini, di sebelah kiri Bapak Ibu ada stimulus respon, kemudian sebelah kanannya adalah teori kontrol. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita itu sama kalau menurut stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Ya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama kalau di stimulus. Kalau di teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya.
Sedangkan di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir adalah di stimulus responnya, model berpikir menang atau kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikirnya menang. Kemudian kita lanjutkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama tadi ya. Yang pertama, makna disiplin. Makna disiplin itu menurut pendapat ini ada di dalam bukunya menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu belajar. Ya. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Intrinsik itu bukan ekstrinsik. Intrinsik itu yang berasal dari dirinya sendiri. Jadi bukan berasal dari paksaan, ya, paksaan guru maupun dari orang tuanya. Kemudian di pendapat Dan Gosen juga menyatakan bahwa arti kata disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri. Ya. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan yang diinginkan. Jika seorang sudah memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Kemudian sebagai seorang guru, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik ya, bukan ekstrinsik. Jadi Bapak Ibu jelas berbeda dengan pembelajaran pada sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Menurut Ki Hajar Dewantara maupun Dian Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan universal ini itu yang disepakati bersama nanti di keyakinan kelas, kemudian dituangkan kepada kesepakatan kelas. Ya. Jadi di sini jelas nanti kalau kita paparkan jelas ada perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, ini Bapak Ibu, contoh-contoh nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Kelihatan Bapak Ibu? Enggak ya?
Enggak kelihatan lah ya. Tadi kalau disebutkan lupa. Jadi di sini ada profil pelajar Pancasila. Ya, program jelas tidak kelihatan benar. 9 pilar karakter, kemudian petunjuk seumur hidup. Kemudian yang terakhir adalah nilai proyek, ya, proyek atau nilai-nilai kebajikan, seperti itu. Bapak Ibu, kita lanjutkan ke teori motivasi, hukum, penghargaan dan restitusi. Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan ini, saya ingin mengajukan satu pertanyaan untuk kita sharing. Di sini kan ada hukum dan restitusi, ya. Saya ingin bertanya, apa perbedaan hukuman dengan restitusi? Silakan Bapak Ibu tunjuk tangan yang tahu jawabannya. Perbedaan restitusi, hukuman dan restitusi. Ya, Pak Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah saya akan sedikit memaparkan pendapat saya tentang hukuman dan restitusi. Hukuman itu sesuatu yang dapat kita lakukan dengan tujuan menimbulkan efek jera sehingga tidak bisa mengulang lagi, atau agar siswa atau siapa saja tidak melakukan atau tidak mengulangi perbuatan tersebut. Jadi efeknya adalah menimbulkan efek jera atau tidak mengulangi. Sedangkan restitusi kembali, berarti kembalikan ke jati diri semula, ke asalnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Yanto. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Ridwan ada? Mau api mungkin? Halo dan terima kasih Bapak atas waktunya. Silahkan diperlihatkan ini, Mem. Baik, menurut pendapat saya perbedaan antara hukuman dan restitusi. Seperti yang kita ketahui, hukuman itu biasanya searah ya Bapak ya. Jadi belum tentu anak itu menyepakati apa itu hukumannya. Memang dari guru itu berniat ingin memberikan efek jera, tapi belum tentu anak tersebut mau menerima dan dengan ikhlas, dan belum tentu hukuman tersebut anaknya tahu akan kesalahannya, terus apakah nanti setelah dilakukan hukuman tidak akan mengulanginya lagi. Dan intinya hukuman itu searah dari pihak guru saja atau dari pihak kita sebagai orang tua. Kemudian restitusi ini seperti yang sudah
tadi Bapak jelaskan, restitusi itu lebih menggali apa sih dari dalam hati siswa yang bisa dikembangkan, potensi apa, seperti kita memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kalau misalnya anaknya adalah kita membantu siswa untuk mencari solusinya seperti apa, dan itu jawabannya murni dari siswa itu sendiri, sehingga lebih ke kesadaran diri siswa. Seperti itu Bapak. Terima kasih Bu Siti. Tepuk tangan untuk Bu Rafi, Sama-sama. Guru Penggerak Angkatan 9. Ya. Iya, jadi kita akan jelaskan sini teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang pertama adalah motivasi perilaku manusia. Ya, yang pertama motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jelas tadi dipaparkan oleh Pak Yanto dan Bu Rafi bahwa hukuman itu pada intinya adalah memberikan efek jerah ya, dengan kesalahan yang dilakukan. Kemudian kata Bu Rafi tadi bahwa hukuman itu adalah bentuknya searah, ya, itu adalah dari guru itu sendiri, gitu ya. Ya. Sedangkan restitusi itu adalah hasil dari kesepakatan yang telah dibuat, ya, telah dibuat di dalam kesepakatan kelas. Ya. Yang pertama adalah untuk menghindari atas ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Nah, ini adalah seorang untuk mendapatkan pujian, hadiah atau imbalan. Ini adalah penghargaan. Ya. Penghargaan ini ada teori seperti ini ada hukuman. Kemudian yang ketiga, orang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kemudian hukuman dan penghargaan. Pertama, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi selama ini apabila anak-anak terlambat atau anak tidak mengerjakan PR, nah itu biasanya kita memberikan hukuman atau konsekuensi. Misalnya tidak buat PR, apa ya Bu? Contohnya Bu, buat ini. Kalau anak tak mengerjakan PR, kalau nyapu misalnya. Nah, kemudian kalau terlambat nyapu juga, ya? Iya. Bersih jadi Bu. Kemudian yang kedua, restitusi. Ya. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini Bapak Ibu, pada bagian ini kata disiplin dapat ditambahkan adalah kata positif. Jadi disiplin positif, ya. Kita lihat di sini ada identitas gagal dengan ada identitas sukses. Nah, di identitas gagal ini adalah hukuman. Hukuman ini yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Apa misal saya contoh? Nah, hukuman itu yang menyakitkan. Ada yang hukumannya dikit, Nah, ada yang dikit. Bagi misalnya hukuman yang menyakitkan,
Hukuman yang menyakitkan itu sering terjadi fisik, Pak. Fisik, kemudian yang kedua non fisik. Non fisik ini contohnya pembulian oleh guru kepada siswa. Ini menyakitkan perasaan. Nah, jadi ada anak yang suka digituin, dibully. Ada yang bullying, Pak ya. Nah, ada yang tidak. Jadi yang sifat menyakitkan itu ya dengan hukuman fisik. Itu, Pak. Kemudian ada yang cuma hukuman itu dengan memberikan tugas pada siswa untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Nah, itu juga non fisik. Nah, tapi kebanyakan hukuman itu sebelum dia melakukan fisik, dia non fisik dulu, terutama bullying itu yang sering dilakukan oleh guru. Dan karena keceplosan, Pak ya, kau nih pilih macam misalnya itu salah satu contoh, Pak ya. Terima kasih. Itu hukumannya. Nah, kalau konsekuensi itu adalah identitas sukses ya. Konsekuensi dengan restitusi. Nah, konsekuensi juga belum sempurna juga, ya, karena di sini masih merugikan siswa juga di sini. Nah, seperti anak merasa murid atau anak dibuat tidak nyaman, seperti itu ya. Nah, kemudian sebagai contoh di hukuman ini peraturannya adalah kamu harus. Nah, kalau dalam PR harus nyapu keliling halaman sekolah, misalnya kan. Nah, itu hukuman. Kalau dia bentuk konsekuensi apa peraturannya, gitu kan? Kalau dalam PR itu apa peraturannya? Kalau melanggar peraturan itu, mampukah kamu melaksanakannya? Gitu kan? Terima kasih berarti kan itu masih pemaksaan juga kan? Nah, sedangkan di restitusi itu adalah berdasarkan keyakinan yang telah dibuat, kesepakatan yang telah dibuat. Misalnya dakwah PR, kamu harus mengerjakan kembali. Nah, apa yang kamu yakini? Ya, kalimatnya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi murid itu diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, lanjutan banyak. Berdasarkan bagian tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi hukuman itu benar kata Bu Nafi tadi bersifat satu arah, ya, dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau penghargaan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan berupa fisik maupun psikis, ya, psikologis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, macam kata penyataan tadi, diloga oleh orang. Sementara konsekuensi bersifat sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ya, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka pendek. Nah, tidak nyaman juga Pak, Bapak Ibu ya. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, Bapak Ibu, hukuman oleh penghargaan. Ada yang tahu Bapak Ibu? Hukuman dihukum oleh penghargaan itu seperti apa Bapak Ibu? Buatnya seperti apa buatnya?
Di cabang makanya itu. Dihukum oleh penghargaan. Bu Solyati, Dihukum oleh Kin- penghargaan atau dihukum dengan penghargaan? dihukum oleh penghargaan. Boleh. Ya, Berarti anak ini ada beban Pak. iya. Ada beban. Lagi ada yang mempertanggungjawabkan penghargaan yang diberikan kepadanya. Iya. Nah, misalnya dia harus lebih baik lagi daripada yang telah didapatkan. Contoh gimana, Pak? Itu misalnya dia mempertahankan gelar pertama ya, dia juara kelas misalnya, jadi penghargaan. Nah, Oke, baik. jadi itu ada beban Pak, beban bagi dia, maksudnya. Coba Ya, Pak. kalau menurut aku. Nah, terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya akan mencoba menjawab. Kalau menurut Pak Alfikon ini, kata dia penghargaan itu mengontrol pada seseorang, malah menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Mungkin penghargaannya itu tidak mengacu kepada perbaikan pembelajaran, gitu, ya. Jadi dia terlalu penghargaan yang diberikan tidak mengacu pada perbaikan pembelajaran, misalnya tidak berhubungan, harganya tidak berhubungan, malah dia tidak ada perubahan, gitu ya. Itu kalau menurut Alviko itu kalau saya lihat ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Debnal. Ya, jadi di sini sebenarnya kita tanpa kita sadari kita sudah melakukannya di kelas. Dan saya juga pernah melakukan hal ini di kelas inilah. Ya. Jadi gini contohnya, siapa yang sudah selesai mengerjakan, yang paling pertama mengerjakan, nanti Bapak kasih duit. Cepat mereka mengerjakan. Nah, jadi pas besoknya lagi kita memberikan tugas seperti itu, ditanya ada aja duitnya, Mas. Ya, nah, artinya itu merusak gitu ya. Ya, bukan kita memperbaiki pembelajaran, tetapi merusak gitu ya. Hah? Langsung Pak, langsung beri. Jadi setelah besok gitu juga gitu, tapi besok tidak ada duit misalnya kan. Nah, tidak enak gitu. Artinya rendah semangatnya gitu. Jadi itulah dihukum dengan penghargaan. Motivasinya salah memotivasi Pak ya. Nah, seperti itu. Tapi maaf Pak ya, kalau itu berupa reward kan Pak ya, termasuk reward. Nah, reward itu boleh berupa apa saja, termasuk aku sendiri pernah mengalami waktu di SMP Pak ya. Diberi duit sampai dapat 100 diberi duit. Jadi karena kami waktu di SD 17 itu beli satu apa Pak, satu kotak Astor ya. Nah, Astor. Jadi sampai dapat soal dapat menjawab soal diberi itu Astor. Jadi itu termasuk reward yang Bapak berikan tadi apa hanya janji gitu Pak? Yang mana Pak? Yang Bapak sebut yang tadi diberi duit itu nanya lagi gitu. Nanya lagi gitu kan? Nah, karena insya Allah harus seperti itu juga gitu Pak. Nah, dan kan kita tidak mungkin setiap kali gitu kan? Setiap kali mereka mengerjakan, nah kita berikan hadiah terus tekor istilahnya. Nah, jadi itu tergantung ke guru Pak. Iya, Dalam betul. apakah dia dapat dikasih berupa jenis makanan ya? Apakah berupa duit? Kalau duit kan memang senang, biar tak 1000 dia Pak senang. Iya. Nah, tapi kalau kue berupa kue Pak ya atau apa aja itu bagus juga sebagai anak. Itulah Pak. Tapi kalau duit itu memang banyak ya. Nah banyak Pak. Munggah 1000 udah gila dipandang udah biasa. Oke Bapak Ibu kita lanjutkan.
Jadi pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Ya. Jika menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari kata Pak Kepala Sekolah. Motivasi itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Jadi kalau udah ada hadiah, Pak. Pak. Nah, jadi itulah kesalahan yang sudah pernah saya lakukan. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Niat kita tuh baik sebenarnya, nah, tetapi tanpa kita sadari itu tidak baik sebenarnya. Ya, untuk anak, untuk karakter anak. Kemudian penghargaan juga tidak efektif, ya. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi kalau dia dapat nilai rendah, dia tidak akan dikasih penghargaan, kan? Seperti itu. Jadi tidak efektif, ya. Seperti contoh, orang yang berusaha berhenti merokok, orang yang berusaha diet, nah ibu-ibu ini menguruskan badan. Bila diberikan penghargaan, hampir pasti tidak berhasil. Kemudian penghargaan juga merusak hubungan, ya. Jadi hubungan sesama mereka juga rusak, gitu kan. Sebagai contoh, misalnya anak yang mendapat selalu diberikan penghargaan itu kebanyakan itu dimusuhi oleh kawannya, merasa iri gitu teman yang lain. Kemudian penghargaan juga mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas, itu jelas tadi, ya. Pengamatan dilakukan pada kelompok mahasiswa. Penghargaan mematikan kreativitas, ya. Apa? Iya, ketergantungan. Kemudian penghargaan juga menghukum, ya, secara tidak langsung, secara tidak kita menyadari. Penghargaan itu memberikan adalah menghukum, ya. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan, ya. Nah, jadi kan siswa, sebagai contoh, siswa di kelas ini 32. Jadi yang misalnya dalam sistem ranking itu mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum, ya. Jangankan peringkat ke-32, peringkat keduanya aja merasa dihukum, ya. Ini adalah restitusi. Apa restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, ya. Ini restitusi juga bersifat kolaboratif. Kemudian restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Bagaimana contohnya, nanti ada videonya. Berikut adalah ciri-ciri institusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Jadi Bapak Ibu, tadi kalau kita membahas hukuman, kemudian penghargaan, ya. Nah, ini bedanya dengan restitusi ini adalah ini. Yang pertama, restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan, ya. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan.
Restitusi menguatkan, kemudian restitusi fokus pada solusi, kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini keyakinan kelas tadi. Sudah jelas tadi ya Bapak Ibu ya, keyakinan kelas itu dibuat bedanya dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh guru, ya. Pada setiap tahun ajaran itu guru membuat peraturan kelas biasanya. Atau ada yang sudah 2-3 tahun, itulah peraturan kelasnya Bapak Ibu ya. Sedangkan keyakinan kelas ini dibuat pada awal pelajaran itu bersama dengan siswa. Jadi kita tawarkan, ya. Misalnya apa yang pertama keyakinan kelas kita? Hadir tepat waktu, misalnya kan? Seperti itu. Itu kita tanyakan kepada siswa, apakah sanggup? Kalau tidak sanggup kita ganti. Seperti itu. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, ya, lebih rinci dan lebih konkret, berupa pertanyaan-pertanyaan universal, senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimat positifnya itu misalnya yang pertama tadi hadir tepat waktu, seperti itu kan. Kemudian kalau peraturan biasanya dibuat misalnya dilarang buang sampah sembarangan, gitu kan. Kalau di keyakinan kelas, apa Bapak Ibu? Kata jangan. Jadi tidak ada kalimat yang memaksa, kata yang memaksa. Apa misal Bu? Untuk mengganti ya. Yang berkaitan dengan itu tadi, jangan buang sampah sembarangan. Apa Bu? Kalau kita ganti ke keyakinan kelas, Bisa. Tanpa ambil. Tanpa ambil. buanglah sampah pada tempatnya. Gitu ya. Hendaklah tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Kalau peraturan kelas kan sampai belasan, ya. Kalau kesepakatan kelas tidak usah banyak, gitu. Dapat 6 atau 7. Sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat keluaran pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelasnya harus tidak mesti tiap tahun ajaran kita ganti. Misalnya naik kelas tahun depan pula kita ganti pula, enggak. Ya. Kalau memang keyakinan kelas yang poin nomor 2 misalnya kan, itu tidak bisa dilaksanakan untuk beberapa bulan ke depan, setiap bulan juga bisa. Gitu. Ya Pak Malik. Ini prosedur pembentukan keyakinan kelas, ya. Jadi semua warga sekolah atau murid-murid itu bebas ya untuk bercurah pendapat. Kemudian menyusun juga sama-sama. Harus selalu bertanya dengan siswa. Kemudian keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, semua warga kelas atau sekolah meninjau ulang dan menyetujui keyakinan kelas atau sekolah tersebut. Kemudian keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas. Ini yang perlu Bapak Ibu. Ya, jangan kita mempraktekkan segitiga restitusi, tapi keyakinan kelasnya mana? Gitu. Ditanya, apa keyakinan kelas yang kamu langgar, Bu ya? Apa kata dia? Tak ada nembok, tak ada nempak di atas di tempel di dinding keyakinan kelasnya kan? Jangan sampai seperti itu. Kemudian kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini tampak seperti ini di tabel T, ya. Ini ada sikap hormat, ada bekerja, dan rasa diterima dan dimiliki. Seperti hormat ini
tampak seperti datang tepat waktu, ya. Jadi datang tepat waktu, kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Nah, ini kalimat-kalimat yang budaya positif tadi, ya. Kalimat positifnya seperti ini. Nah, ini yang tidak tampaknya. Kemudian yang bekerja selama di dalam kelas itu tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru. Nah, ini itu bentuk kalimat keyakinan kelasnya, Bapak Ibu, ya. Menyerahkan tugas tepat waktu, memberikan hasil terbaik. Kemudian rasa diterima dan dimiliki. Ya, ini melibatkan semua anggota kelompok. Ini tampak sepertinya. Kemudian memberikan kata-kata atau komen membesarkan hati bila teman kita berhasil. Nah, menjenguk atau menanyakan kabar teman yang kurang sehat atau sedang mendapat musibah. Ini Bapak Ibu, ini tabelnya, ya. Ada terdengar, terlihat, dan berperilaku. Di terdengar ini ada satu orang berbicara, yuk saya bantu. Nah, kita selesaikan ini bersama. Yang terlihatnya adalah berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini kan kebanyakan di kelas ini kejadian. Kadang-kadang murid itu tidak membawa peruncing, itu tinggal ambil saja dengan kawan yang satu meja atau beda meja, ya. Itu artinya tidak izin gitu, ya, mengambil punya teman. Itu masih banyak kejadian seperti itu. Kemudian untuk berperilaku adalah tersenyum ramah, memberikan salam hormat, kemudian memberikan ruang bekerja dan postur tubuh yang tenang. Ini Bapak Ibu, ya, pendalaman materi keyakinan kelasnya, tugas kamu dan tugas saya. Nah, ini juga tugas guru, tugasnya adalah seperti ini, tidak perlu disebutkan, sudah tahu. Kemudian muridnya juga seperti ini. Nah, yang perlu dipahami adalah guru tugasnya bukan, ya, yang bukannya, murid juga yang bukan, seperti itu. Menyakiti atau disakiti. Ada ke Bapak Ibu yang disakiti? Ada, ya? Sakit hati kan ada. Kalau siswa ada dengan PR, siswa kita siswa ngomong juga kan? Memaksa kamu untuk belajar. Kemudian merapikan barang-barang murid. Memang merapikan barang-barang murid berarti bukan tugas Bapak Ibu guru, ya? Bukan, ya, tugas anak-anak, ya. Kemudian menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis, ya. Itu bukan tugas kita. Nah, kalau tugas kita semua tekor, Pak Yanto, ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia apa saja? Nah, ada yang pertama adalah bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Ya, kebutuhan bertahan hidup, misalnya kebutuhan sandang, pangan dan papan, ya. Ya, kasih sayang dan rasa diterima. Itu butuh kasih sayang. Kemudian penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Kemudian kebebasan. Jadi anak-anak itu memiliki kebebasan. Kemudian kesenangan, ya, mencari kesenangan, bermain dan tertawa, ya, termasuklah ribut dalam kelas. Nah, itu memang kesenangan dia, ya. Kemudian konsep jiwa keputusasaan tidak hanya berlaku bagi anak atau murid, namun juga bagi orang dewasa. Jadi yang sifatnya bermain, bercanda itu juga bukan hanya anak-anak. Nah, kalau orang tua main-main, nah, benar kata Bapak guru agama. 5 posisi kontrol, ini Bapak Ibu, ya. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Patuhi aturan saya, awas kau. Kamu selalu saja salah. Nah, selalu, pasti selalu ada. Yang terakhir selesai.
Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Ya. Kemudian yang ketiga teman, sebagai teman, ayolah bantulah ibu. Ya, ayo ingat tidak ada bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Itu berarti kita kontrolnya sebagai teman. Kemudian ada juga ya sebagai pemantau. Nah itu tadi apa sanksi dan konsekuensinya kalau kamu melanggar? Ya itu sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Ya ini nanti berkaitan dengan restitusi. Ya, ini ada video Bapak Ibu ya. Aduh, bentar pula. Ini sebagai penghukum. Atau sesuatu berapa? Nah ini sebagai yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ini yang keempat. Tidak boleh paham konsekuensinya ya. Bapak Ibu kita biasanya yang mana yang dipakai? Semua kan? Hah? Semua. Apa yang nomor 1 tadi boleh banyak ya? Mohon maaf Bapak Ibu ya. Kita sharing ya. Hah? Nanti ya. Ini yang saya punya pertanyaan. Masuk yang mana ini? Masuk kontrol mana ya? Tak dengar kalau ya? Oh kurang ya? Kali jangan lagi ulangi. Bapak Ibu. Apa katanya Bapak Ibu? Orang tua kamu cari uang untuk dikonek kamu. Jadi posisi kontrol guru seperti apa Bapak Ibu? Hah? Ada 5 tadi Pak. Apa yang pertama tadi? Boleh penghukum, pemberi rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Yang mana Pak? Merasa bersalah. Jadi dua aja. Letih orang tua aku nyari duit, maka aku gak macam ini belajar. Ya kalau pun pilih pas jawabannya pasti. Kayak ataupun lupa masalah teorinya tadi Pak ya, dari kontrolnya. Ya. Kemudian tugas seorang manajer itu bukan untuk mengatur perilaku seorang, tetapi untuk membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Ya.
Jadi seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, bukan, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Restitusi Bapak Ibu, ini yang paling penting ini. Restitusi adalah ada 3 ya, segitiga restitusi. Bentuknya seperti ini. Yang pertama, langkah segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jangan hanya restitusi saja, kita lihat langsung videonya saja ya Bapak Ibu. Jangan ngoceh-ngoceh restitusi terus. Tapi prakteknya seperti apa? Yang pertama, langkahnya adalah membuat keyakinan kelas dulu Bapak Ibu. Ya. Karena pas kita nanya nanti, apa keyakinan kelasnya yang kamu langgar? Mana Pak keyakinan kelasnya? Adanya kelihatan di kelas kita. Seperti itu kan. Jadi langkah-langkahnya adalah membuat keyakinan kelas. Kemudian yang kedua adalah tadi apa? Menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini Bapak Ibu yang sudah saya praktekkan 2 minggu yang lalu. Ya, inilah contoh dari praktek dari hasil penanganan siswa yang melanggar keyakinan kelas. Tentunya kamu ada harapan apa yang harus diperbaiki itu itu sebelumnya berapa ya agar kamu bisa melanjutkan sholat, melaksanakan sholat. Kapan kamu akan mulai untuk melaksanakan sholat? Oke, mana kasus kedua ini siswa datang terlambat. Selamat pagi, Pak. Tidak tahu, Pak. Sekolah kita Pukul 7. Pukul 7 lewat 15. berarti kamu datang tepat waktu atau terlambat? Lambat.
Saya akan tidur jam 8 dan saya akan memasang alarm sebelum subuh supaya saya dapat sholat subuh. Ya. Why? Kapan akan dimulai? Mulai besok, Pak. Oke, kalau Semangat. Semangat. Besok Pak tadi pulang udah. Saya senang diajarkan mereka untuk memahami masalah dan mencari solusi melalui setiga diskusi. Terima kasih kepada Perkenalkan, nama saya Alkan David Putapaya. Saya senang diajarkan Pak Hendra untuk memahami masalah dan mencari solusi melalui segitiga restitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Bapak Ibu ya, sedikit kalau tadi ada yang kurang kedengaran yang kasus pertama ya. Ya, jadi kita yang pertama adalah memanggil siswa itu. Kalau siswa itu melanggar keyakinan kelas ya. Jadi tidak boleh memanggil siswa kita membicarakan ini di depan siswa yang lain. Jadi tidak boleh. Kalau ada ruangan tertentu atau pada waktu siswa yang lain istirahat, nah itu kita panggil. Karena kita kan tidak ada ruangan khusus gitu ya. Ya. Kemudian kita panggil, kita tanyakan seperti itu. Yang pertama tadi adalah memvalidasi tindakan yang salah. Ya, apa kesalahannya? Tahu tidak? Mengapa Bapak memanggil kamu ke sini? Tidak tahu Pak, katanya kan. Nah, hari ini hari apa? Hari Senin. Biasanya hari Senin kita ada kegiatan apa? Upacara apa? Kamu tahu tidak kalau upacara itu harus pakaian lengkap, atribut lengkap. Kemudian setelah itu siswa itu kita tanyakan mengapa tidak mereka melakukan pelanggaran, mengapa tidak memakai topi untuk dasi. Ternyata ada alasan tertentu gitu kan. Buru-buru Pak, tadi bangunnya lah kesiangan, 6:30 baru bangun. Jadi apa yang ada di atas meja itulah yang dipakai. Topinya tidak tahu di dapur. Nah, jadi kita harus menanyakan dulu alasannya seperti apa, gitu ya. Kemudian solusinya, kita memberikan solusinya. Bagaimana? Misalnya bangunnya kita tanyakan bagaimana supaya tidak terlambat lagi, abang tidurnya lebih awal seperti itu kan. Kemudian ditanyakan keyakinan, menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar. Disiplin Pak, ya. Disiplin. Kenapa disiplin? Karena mereka tidak memakai atribut dengan lengkap. Nah, kemudian jadi itulah langkah-langkah segitiga restitusi, Bapak Ibu ya. Mungkin ini lewat waktunya. Bapak Ibu ada yang ingin menanggapi, silakan Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan segitiga restitusi. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih
kasih atas kesempatannya Pak Hendra tadi sekali paparannya ya. Jadi ada informasi baru, ada informasi yang bisa kita terapkan di situ, terutama kata kuncinya tadi ya. Dengan restitusi itu mungkin murid terkesannya bukan patuh ya, tapi perubahan perilaku gitu ya Pak Hendra ya. Perubahan perilaku, bukan patuh, bukan takut ke guru gitu kan, tapi dia perubahan perilakunya yang didasari dari dalam dirinya gitu ya, bukan dari rasa takut dimarahi guru, bukan dari rasa cemas karena ada pantauan dari guru. Jadi mungkin perubahan perilakunya lebih ke dari intrinsik siswanya. Jadi dia benar-benar berubah, bukan karena dilihat guru, ada guru dia patuh gitu, ada guru dia lepas, enggak gitu. Itu lebih ke perubahan perilaku dari dalam diri siswa. Mungkin itu aja, ada pilah-pilah kata kuncinya mungkin itu ya, bukan patuh tapi perubahan perilaku menjadi lebih baik untuk diri sendiri sebagai dia satu individu gitu ya, karakter individunya sendiri gitu. Bukan hanya di sekolah atau pantauan guru. Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah ya. Silakan Bu Asnia, ada yang ditambahkan sedikit. Bu Halimah, ada yang ditambahkan, silakan boleh. Jadi menurut yang dijelaskan dari Bapak Kepala Sekolah tadi ya, restitusi ini penekannya pada unsur intrinsiknya, bukan ekstrinsik. Jadi berasal dari dalam dirinya untuk melakukan perubahan. Ya, dia menyadari sendiri kesalahan. Jadi bagaimana untuk memperbaiki. Jadi kata kuncinya, intinya, kalau kita melakukan restitusi itu jangan di depan siswa lain, Bapak Ibu ya. Nah, kalau prakteknya tadi memang ada siswa lain ya, karena kebetulan itu sepi itu, siang itu. Silakan Bu Martini, ada yang tambahkan? Pas, ada siang Bu ya. Pak Ikhlas, ada yang tambahkan? Ya. Nabangnya tidak ada ya. Demikian Bapak Ibu ya, untuk pemaparan saya hari ini, saya selaku calon guru penggerak angkatan 10, kemudian saya juga sebagai salah satu warga sekolah, rekan-rekan sejawat, terima kasih. Saya hanya dapat mengucapkan terima kasih ya atas kehadirannya di ruangan ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan staf TU, tenaga kependidikan. Alhamdulillah selama 2 bulan saya melaksanakan program ini, saya telah terbantu ya, telah mendapat dukungan yang maksimal dari Bapak Ibu sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf apabila kata-kata saya ada yang kurang berkenan. Saya akhiri di wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.